Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podis Ceria, cerita diskusi anak sekolah. Perkenalkan, gue Rasya dari kelas 11 SMA Islam Putra Dharma. Gua Ucup dari kelas 11 SMA Islam Putra Dharma. Kali ini kita akan mengundang dua narasumber alumni ya dia. Alumni dari mana sih dia? SMA Islam Putra Dharma. Oh, dari SMA Islam Putra Dharma. Apa langsung panggil aja kita? Langsung aja kali ya. Sulap cup. Selamat datang. Halo, perkenalkan nama aku Devin. Aku dulunya di SMA Islam Putra Dharma jurusan IPS. Sekarang aku kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan nama aku Maul Raffi Maulana. Aku alumni dari SMA Islam Putra Dharma. Terus sekarang masuknya ke Politeknik Negeri Semarang, jurusannya akuntansi ya guys. Terus terus prodinya perbankan syariah. Nah, buat Bang Depin sama Bang Maul tuh kayak sekarang lagi pada sibuk ngapain aja sih, Bang Depin? Dari Bang Depin dulu deh. Ya, Bang Depin. Dari aku dulu. Kalau misalnya sekarang aku sih lagi sibuk kuliah aja. Kuliah kan karena emang lagi banyak-banyaknya materi-materi SKS segala macem kan. Terus di samping itu juga aku tuh juga organisasi, tapi organisasi eksternal. Kemarin tuh sekarang sebenarnya udah nggak terlalu aktif di sana, tapi kemarin tuh sempat ikut di Soundfest. Soundfest itu di bagian partnership dan production dari Soundfest. Itu tuh ngapain sih Bang kerjanya? Seru. Wah, seru dong. Mau join Cuk? Mau join nggak? Belum waktunya. Lah, enggak. Sama. Aku juga pas masuk tuh pas Iya. masih sekolah. Oh iya. Kelas berapa sih Bang? Pas kelas 12. Nyoba boleh. Nyoba volunteer, tiba-tiba rezeki nomplok kan dari langit. Iya. Dikasih kesempatan buat jadi tim partnership Soundfest. Cuk. Dan Kalau Bang Buat Maul Bang Maul? Masih sibuk kuliah biasa. kuliah biasa. Terus juga sama kayak Bang Devin, aku juga ikut kayak organisasi gitu, cuman ya modelnya juga eksternal. Jadi bukan yang BM Hima gitu. Soalnya aku emang gak tertarik. Jadi kayak ya udah ngambilnya yang di luar dari kampus gitu. Terus juga lagi sibuk ini podcast. masuk agenda ya. Iya. Lah, Bang Maul kuliah di Semarang itu ngekos apa balik-balik apa gimana? Ngekos bolak-balik. Kayak kita ya. Iya kan rumah asli di sini ya. Jauh, Bos. Ngekos ya. Itu Bekasi, Semarang. kalau boleh tahu spill tuh harga kosan di situ mahal-mahal apa? Tergantung. Mereka juga ikutannya ya sesuai sama fasilitas. Jadi ada harga, ada fasilitas, ada kualitas. Jadi kayak misal kita nyari yang emang buat ekonomis, misal kayak harganya sekitar 700, 800 atau 600 itu masih bisa. Cuman Per bulan ya, itu? itu per bulan biasanya. Dekat banget ya? Ada yang dekat, ada yang jauh. Terus sekitar kalau harga segitu tuh, kalau aku sih karena dapatnya yang tahunan jadi hitungannya agak lumayan sekali bayar, tapi hitungannya tahunan. Terus posisinya juga deket sih. Terus buat transportasi di situ gimana, Bang? Kalau aku ini bawa motor dari rumah, jadi aku paketin naik kargo ke sana. Nah, kalau Bang Devin kan di UNJ nih, deket lah Bekasi UNJ, itu tuh bolak-balik apa gimana? Pertama-tama tuh waktu yang pas ospek tahun lalu itu tuh sempet ngekos bareng teman. Berapa bulan tuh? Lama? 1 bulan doang sih. Iya. Itu juga 1 bulannya kelamaan. Nah, kan Bang Devin sama Bang Maul baru lulus nih ya. Jadi kayak masih inget gak sih momen yang paling berkesan selama 3 tahun di SMA Islam Putra Dharma? Kadang tuh kalau misal jam pelajaran kan ada yang kosong atau Jam kos ya. Iya. Nah, kadang tuh kan misal tuh nggak boleh tuh kalau misal ke kantin. Iya. Nah, aku suka curi-curi waktu. Diem-diem kantin jajan gitu ya. Karena kan lapar kan. Istirahat kan jam Lama. 10 ya kan. Jam 10 tapi kan itu Udah perut lapar duluan kan ya. Jadi diem-diem gitu ya, diem-diem kantin jajan. Ya, ini ketahuan. Sama ini Bang Devin pernah jadi OSIS kan ya? Pernah waktu. Malah ketua OSIS katanya. Wah, emang iya ya? Dengar sih begitu tuh. Iya, isunya begitu ya ketua OSIS ya. Oh iya betul. Itu angkatan berapa Bang? Ketua OSIS angkatan berapa? Itu angkatan 24. ke iya, 24 angkatan ya? 2024 pas lulus sih. Kalau misalnya waktu jadi OSIS itu waktu tahun 2022. Iya. Nah, Bang Maul sendiri apa sih momen yang paling berkesan? 3 tahun di SMA Islam Putra Dharma. Ada beberapa momen yang berkesan, tapi ada yang paling berkesan menurutku tuh kayak sebenarnya nih negatif ya, cuman jangan ditiru. Gimana nih? Aduh, suka banget nih yang negatif ini nih. Kayak waktu itu lagi bulan puasa, bukber. Iya. Terawih nih, terawih. Iya. Nah,
aku lagi keluar sama temenku. Terus? Ya aku kirain masih nyampe lah ngejar kuliah traweh. Nggak taunya nggak dapet. Ya udah. Cabut dong. Aduh. cabut taraweh nih. Sebenarnya nggak Cabut dong. Ya cabut enggak cabut traweh. Oh, Kita enggak. ikut traweh di masjid lain. Hal apa aja sih yang disukain yang pas sekolah di SMA Islam Budi Dharma tuh yang disukain tuh hal apa aja gitu? Yang mungkin deh. Dari aku Hal dulu. yang disukain. Iya. Hal yang disukain. Boleh. Hal yang disukain sebenarnya banyak, tapi aku ngasih highlight satu sih waktu mata pelajaran. Tapi kalau ini selinear ya sama Iya, jurusan aku. Waktu mata pelajaran akuntansi sih. Waktu kelas 12. Nah, itu menurut aku pas belajar itu tuh kayak ini hal yang paling aku sukain loh. Walaupun ini hitung-hitungan ya, walaupun nilai matematika aku jelek. Iya deh ya. Berarti bisa di akuntansi ya, di pelajaran akuntansinya. Ngitung duit ya. Ngitung duit. Hitung duit pasti. Enggak lah, biasa aja. Enggak sejago Mas ya lah. Aduh, dipanggil Mas. Panggil Mas nih. Nah, buat Bang Maul lah. Bang Maul nih. Hal yang disukain pas SMA Paling Islam. disukain ya? Enggak dong. Estepade. Itu jelas banget itu. Itu jadi kayak apa ya? Ya itu kayak guru-gurunya juga suportif, terus kita misal kayak terutama pas lagi masa-masa mau masuk kuliah kan kita juga bingung kan, kayak masih bimbang lah kita konsultasi ke BK dan lain-lain tuh disupport, dibimbing. Sama satu lagi sih Apa tuh? kantin. Emang paling demen ke kantin ya. Yoi. Hal yang dirasain pas lulus SMA. Senang bakal ke jenjang selanjutnya, cuman sedih juga soalnya kayak udah ngerasain kayak enak, udah mulai nemu enaknya di SMA. sini ya, terus harus pisah, harus lanjut. Iya udah nyaman-nyaman banget ya di zaman-zaman putih abu. Iya makanya agit ya kan. Iya, agit. Oh, bahasa sekarang. Agit banget. Iya, Emang katanya tuh zaman-zaman putih abu paling susah buat dilupain. bener banget. Susah banget dilupain ya. Bener paling banget. gitu. Soalnya apa ya, kayak emang bener-bener semua kenangan masa-masa prime-nya, enggak prime sih, tapi kayak apa ya, kayak ya karena faktor pertumbuhan remaja jadi kan kita juga seru-serunya. Kalau buat Bang Devin? Kalau yang nilai yang paling apa ya, yang paling dirasain sih, aku sih sebenarnya kalau misalnya dirasain kayak cukup ini sih. Kadang kan kalau misalnya di SMA tuh kan jadwalnya sampai jam 3 ya sekarang ya. Pulangnya Iya, ya? pulang jam 3. Pas lulus kan pasti kan ada nganggur ya, tapi kan aku kan maksudnya kan udah kerja duluan ya. Tadi aku udah highlight di awal tuh. Ya kan, jadinya kayak waduh, udah nggak ada beban lagi, maksudnya kayak beban dalam artian kemarin tuh sekolah segala macem, Capek. iya, Jam segitu masih di sekolah nih, jam segitu masih di sekolah. Sore-sore masih sampai belajar. jam 3 tuh. masih tidur. Iya, masih jadi. Masih ke Berarti kantin. ngerasain jadi pengangguran tuh. Iya, benar. Pasti dong. Benar. Pasti. Sesaat. Iya, kan langsung dapat kerjaan kan habis itu langsung. Malahan dari pas SMA-nya. Iya, udah mulai ya. Udah start. Udah mulai tuh masuk soundpass segala macam kan. Nah, iya itu udah. Nilai itu penting gak sih buat kedepannya? Masuk Dari siapa dulu nih? Siapa dulu? nih? dulu deh. Nilai. Mending Devin dulu. Bang Devin ya. Bang Devin dulu deh. Bang Devin dulu deh. Ini nilainya pas SMA atau Iya, gimana? buat Iya. masuk ke depannya. Oh, universitas. Oh, buat lanjut Iya, ke buat selanjutnya. Oh, berarti dari nilai rapot segala Iya, macam ya. betul. Kalau misalnya nilai di SMA sebenarnya nggak segalanya juga. Oh, segalanya. Tapi bisa dibilang itu sebuah pelengkap kalau misalnya nilai-nilai kayak rapot. Ya itu kan akademik masuknya ya. Nah, itu sebagai pelengkap aja. Tapi di lain sisi juga teman-teman juga jangan harus mengabaikan, jangan diabaikan. iya, banyak kayak kegiatan di luar. Misal kalau misalnya internal kita kan ada OSIS segala macam kan, terus ada ekskul kan. Iya. Nah, kalau misalnya di luar mungkin bisa ikut duta SMA atau segalanya yang teman-teman pengen coba. Nah, teman-teman kan masih kelas berapa? Masih kelas 11. Kelas kelas 11. 11, iya. Nah, masih bisa lomba-lomba, ikut-ikut aja. Olimpiade Buat- gitu. Buat nyari sertifikat juga nggak sih ya? Ya, intinya kita masih muda jadi kita harus apa ya, kayak misal kamu mau nyoba nih, kalian mau nyoba, ya udah lakuin. Nyari-nyari nilai tuh. Ya, ntar- Apalagi disupport juga nggak sih sama SMA Islam Budi Dharma? Betul, makanya. Support sekali SMA Islam Putra Dharma kita ini. Ya, misal kalian masih bingung nih, ntar kalian mau nyoba ragu, ya udah kalian coba dulu aja, ntar kalau misal efeknya positif ya lanjutin, misal negatif ya udah cukup untuk sekedar tahu aja. Apa ya, aku juga bukannya bukannya ngerendahin atau gimana, cuman kayak aku aja yang ngelihat nilai, terutama
nilai UTBK ya. Aku ngeliat nilai SNBT ku yang nggak maksimal, maksudnya nggak. Ya intinya cuma 500-an doang kan. Itu aku kirain nggak lolos apa-apa, nggak tembus mana-mana. Cuman alhamdulillahnya kedapet. Ya, emang itu rezeki dapet Allah ya? sih. Ya, cuman kan gimana ya? Aku yang awalnya emang ekspektasi kayak nilai ini segalanya gini-gini, jadi kayak agak berubah gitu. Soalnya Pandangannya jadi berubah ya. Cuman tetap nilai itu penting, jangan ditinggalin, jangan diabaikan. Ada nggak sih kayak rasa kangen gitu pas SMA, di momen SMA 3 tahun itu? Rindu gitu. Iya, hal yang dikangenin sama Bang Depin sama Bang Maul. Bang Depin dulu deh, yang dikangenin pas SMA tuh apa tuh 3 tahun tuh? Yang kangen banget, yang sekarang udah nggak bisa dilakuin. Oh ini sih, kalau bisa flashback ke pas SMA. Iya. Itu sih waktu jam-jam kelas 11 itu kan banyak kegiatan yang organisasi OSIS itu ya. Iya. Nah itu kan pasti pulang maghrib segala macem. Pulangnya lebih lama ya, Iya, pulang lebih lama. lebih sore. Nah itu sih yang paling maksudnya yang kayak dikangenin aja. Dari situ tuh kayak apa ya? Semuanya tuh hilang gitu. Harusnya pengen balik lagi, tapi itu pengen pengen lebih dibagusin lagi lah untuk segalanya gitu. Biar enggak ini ya, jadi maksudnya tuh kayak diulang waktunya gitu kan. Betul. Biar kayak itu. Jujur lebih ke arah kayak teman-temannya gitu sih. Ya teman-teman, terus juga kan kayak waktu-waktu dan sama teman-teman gitu kayak muter-muter lah, tahu jajan atau nongkrong gitu ya, main sama. Ya soalnya kan kalau udah kuliah kan ya masing-masing lah ya. Iya, Apalagi kan udah mencar ya. udah bermencar ya, Ada yang di Surabaya, Semarang, terus ada lagi Jakarta dan lain-lain kan jauh-jauh. Jadi kita nggak bisa lagi kayak ini aja. Yang waktu liburan aja hitungannya juga masih nggak barengan. Iya. Ada yang nggak barengan. Makanya itu sih yang pengen aku. Iya itu sih yang pengen bareng. aku. Kalau boleh jujur tuh, ada nggak sih yang disesalin, hal yang disesalin pas masa-masa SMA kayak nyesel gitu, Iya, pengen nyesel. dibenerin buat Bang Depin dulu. Oh dari aku lagi. Iya, Oke, kalau oke. misalnya dari aku sendiri hal yang paling sesalin paling sih dari apa ya, kayak waktu pelajaran aja sih. Lebih banyak Pelajaran. tidurnya, ya kan. Teman tidur berarti pas pelajaran nih, parah banget. Tidur di belakang gitu ya, diam-diam. Iya lagi. Parah Iya, banget. Maunya ya duduknya di paling pojok, kalau misalnya di rolling pun pengen paling pojok. Mantap banget itu ya. Memang posisi Paling enak banget belakang itu. tidur. Pojok. Pojok nggak mau Nah, itu diganti-ganti. paling yang Misal paling pojok ada pojok lagi nih, pojoknya. Pokoknya pojok deh. Pokoknya paling pojok dah tuh. Bobo. Satu mata pelajaran Apalagi lewat aja. kalau habis PJOK atau kan Lah matras itu. tuh. Capek ya, gerah. Matras tuh. Nah, udah tuh tinggal tidur. Nah, kalau Bang Maul sendiri nih. Iya. Sama sih, jadi kayak pengen lebih rajin lagi gitu loh. Soalnya gimana ya, kayak harusnya tuh selama SMA aku punya banyak bekal yang harusnya tuh 100%, tapi begitu karena aku nggak terlalu rajin dan malas-malasan jadi kayak cuman keserap 80 atau 70%. Kurang maksimal berarti ya. Jadi pengen ngebenerin lagi aja sih, pengen balik terus ya udah semaksimal mungkin, bahkan kalau bisa lebih aku lebihin. Iya, emang itu tuh bekal di SMA tuh harus banget ya buat ke jenjang selanjutnya. Banget. Nilai apa sih yang dari SMA Islam Putra Dharma yang paling kerasa manfaatnya buat Bang Maul sama Bang Depin buat sekarang nih? Iya tuh, apa tuh Yang nilai apa bermanfaat Bang? banget Apa sih buat sekarang yang paling dari bermanfaat? SMA Islam Putra Dharma, dari Bang Maul dulu. Kalau aku sih ya karena kan aku juga kebetulan kan masuknya di kuliah kan prodinya perbankan syariah ya, jadi ada Perbankan syariah. Iya, syariahnya ya. Nah, itu ada bahasa Arab sama agama. Iya. Islam. Mirip lah, berarti Nah, sama udah, Bang ya Depin ya? makanya agak beda. Kalau dia kan, kalau Bang Depin kan akuntansi maksudnya bukan yang kayak syariah kan. Kalau aku kan syariah. Jadi kayak aku ada bahasa Arab, terus agama, terus fikih gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah yang kepake emang ilmu-ilmu kan, apalagi di PD kan di SMA Islam Putra Dharma kan ada bahasa Arab, terus ada kajian Islam, ada pendidikan agama kan. Jadi kayak ya udah ada bekal gitu loh. Soalnya aku ngeliat teman-temanku yang sama-sama di perbankan syariah satu kelas, terus dia emang basicnya tuh dari SMA negeri biasa atau bahkan SMK itu kayak untuk di mata pelajaran bahasa Arab, fikih muamalah, terus sama agama tuh kayak agak susah Kurang gitu. ya, agak kurang. Kan terutama kalau dari bahasa Arab. ya, soalnya kalau dari Bang Maul lulusan SMA Islam Putra Dharma ya. Dan juga Emang. ada bekal Iya, emang hafal bahasa Arab. Nilai yang manfaat. yang paling bermanfaat sampai sekarang. Banyak sih sebenarnya. Dari sikap, terus dari nilai-nilai, ya nilai-nilai moral yang sering diterapkan di sini kan pasti ada 5S kan. Iya. Gua sebutin apa? Itu apa ya sih? Salam, salam, sapa. senyum, sapa, sopan, santun. Ya, itu tuh. 5. Di Wajib tuh. Putra Dharma tuh 5S.
Iya, dari moral, terus dari sikap segala macam. Jadi ya bukan hanya akademik aja, dari kepemimpinan juga sama. Kan kemarin kan juga waktu kemarin kan juga jadi yang ketua OSIS itu kan. Nah, itu juga kepemimpinan juga lah, itu juga lumayan jadi bekal awal. Jadi terlatih juga Berat nggak sih? banget ya. Berat. Jadi ketua OSIS gitu. Berat. Dibilang berat sih berat, tapi kan karena ada teman-teman yang support, yang ngebantu Jadi enjoy aku, gitu. ya jadi enjoy ngejalanin betul. Seru nggak sih jadi OSIS kayaknya? Pengen nyoba deh. Seru. Seru banget. Seru Oh, banget. emang kamu nggak jadi OSIS? Boleh. Pengen jadi OSIS. Pengen. Oh, Pengen jadi ketua. Kapan ya? Kapan jadi ketua OSIS ya? Kapan dah? Bisa nggak ya jadi ketua Boleh OSIS? coba tuh. Kayak sulit deh. Boleh tuh. Sulit gak sih? Pembiasaan ibadah atau akhlak apa yang masih dijaga sampai sekarang? Iya. Buat Bang Dipin. Sholat duha, Bang sholat Dipin duha dulu deh. misalnya. Iya tuh sholat duha tuh kan PDIS kan dari pagi-pagi tuh sholat duha dulu kan. Iya tuh. Wajib. Masih sampai sekarang gak sih sholat duhanya? dari siapa dulu? Jujur. Dari Bang Dipin deh, Bang Dipin. Bang Maul. Oh, Maul. Jujur kalau untuk salat duha ya itu udah agak murah. Udah murah. Bentar Sibuk sama apa? jadwal kelas. Oh, kelasnya dari pagi banget ya? Oh, pagi ya? Terus Sibuk juga berarti. paling yang masih sering banget yang masih ke ini Lima wajib. Ya itu pasti dong. Pasti. dong. Sholat wajib pasti. Ya, terus Juga sama rasa. ini sih paling apa sih namanya mahkota yang baca. Iya baca Quran, tadarusan. Itu kan dari PDS diajarin tuh. Iya. Masih kebiasaan. PDS banyak ini pendidikan moralnya banyak banget. Banyak. banget. Jadi sampai sekarang masih ke bawah tuh, Bang. Iya. Masih agak bermanfaat ke bawah, banget. Masih bagus lah. Masih. Bang Devin gimana tuh? Kalau untuk ibadah dan akhlak, kalau misalnya ibadah sendiri, aku sih alhamdulillah kalau misalnya ya sholat alhamdulillah terjalani, alhamdulillah. Tapi ya kalau misalnya sunnah-sunnah, ya itu kan tambahan ya maksudnya. Iya. Aku kalau misalnya ngelakuin sih ngelakuin, tapi kan nggak yang seintens, apa namanya kayak setiap Sholat. waktu tuh ngejalani segala macem. Aku nggak luput juga dari Iya, situ. iya, benar. Kalau misalnya mau waktu sendiri ya alhamdulillah. Kalau misalnya untuk akhlak yang dibawa dari yang kemarin dari SMA yaitu yang sopan, santun dan Wajib tuh. 5S itu ya. Wajib tuh. harus dibawa Wajib Attitude banget tuh akhlak tuh, attitude. Ya, attitude. apapun relasi segala macam itu. Harus sopan. Nggak boleh asal-asal. Betul, terus juga harus ya bisa ngebedain lah kayak aku sama ini Iya. sama kamu kan komunikasi itu kan masih komunikasi kayak Bener. ya udah gue lu kan sama temen kan terus kalau misalnya kamu sama Yang guru tua, Ya itu beda lagi, tuh. cara Saya cara gitu ngomong. ya. Hormat. Akhlak. Betul. guru kan terus sama orang tua di rumah Beda lagi pasti. caranya, Iya, cara bener, ngomongnya. Kembali lagi ke akhlak. Harus bisa jadi pembeda dari segala Santun. Itu dia. Wajib. Betul. Ceritain dong perjalanannya. Perjalanannya gimana? Coba dulu, ngomong deh. Iya. Kalau aku sih jujur karena emang aku nggak di eligible, nggak dapat eligible ya karena. Oh, Bang Mol eligible pas di SMA ya? Oh, enggak. Kan enggak. Oh, enggak. Iya, Oh, makanya enggak. kan karena enggak jadi apa ya kayak aku keteterannya di akhir. Oh, sulit ya? Iya, Sulitan. soalnya ngejar SNBT kan. SNBT. Terus ya udah emang tapi emang aku akuin bisa dibilang aku lolos gara-gara hoki. Hoki. Kok Iya, bisa hoki? lebih ke arah hokinya soalnya aku emang belajar nggak terlalu giat banget, maksudnya nggak terlalu intens banget, yang nggak seintens yang lain. Iya. Terus juga emang aku juga belajar di mepet-mepet, terus juga nggak serius, terus tapi bisa dapat itu ya apalagi kalau bukan hoki bos. Iya sih. Iya sih. Hoki, hokian. Alhamdulillah tuh ya. Ya. Tapi itu rezeki juga nggak sih? Iya, tuh rezeki alhamdulillah. rezeki, alhamdulillah. Mungkin doa orang tua kan mundurin Iya, Bang Mawar. alhamdulillah. Gitu. Buat Bang Devin gimana? Perjalanan ceritain dong. Kalau perjalanan aku sendiri, sebenarnya alhamdulillah aku waktu itu tuh dapat eligible juga yang SNBP, Dapat eligible. dapat. Oh, dapat eligible Bang Devin guys. Iya. Nah itu perjalanan aku dari SNBP itu ketolak. Betul. Ketolak. Nah dari situ ya udah kalau ketolak kan maksudnya ya kadang kalau orang kan kayak aduh bingung kan langsung drop segala macam. bener. Kalau aku bisa maksudnya berlanjut lagi ke UTBK ternyata nggak dapat lagi karena pilihannya tuh lumayan lumayan susah lah. Saingannya Susah ya, saingannya. Padahal skor mah udah mumpuni ya kan tahun ini kan kalau di sosmed kayak Minimal prediksi berapa Iya, prediksi. Kalau udah masuk Iya. Ya, cuman ya udah. Iya.
sayang banget itu ya. terus yang UTBK itu nggak masuk. Aku pilihnya by the way ada 4 kan. Kalau misal UTBK itu aku milih IPB manajemen, terus ketiga itu UI, terus abis itu Unsud, terus udah. Kalau terus abis itu waktu TBK tuh kan nggak lolos, terus aku coba mandiri, aku ngeliat kan pas itu ada jalur rapot, terus jalur skor TBK dan jalur lainnya kayak jalur IUP, afirmasi segala macem kan. Jadi mandiri tuh. Betul kan banyak tuh macemnya. Tapi itu aku coba listing di kayak spreadsheet gitu, aku listing segala macemnya yang menurut aku tuh bisa berprospek untuk kedepannya tuh aku ambil. Kayak misal aku tuh ngambil kan linear jurusan aku kan waktu SMA IPS. Nah itu aku ngambil pertama tuh IPS pendidikan doang. Tapi menurut aku kalau misalnya pendidikan pasti kan agak sulit juga kan segala macam. Nah terus aku ngeliat tuh kayak jalur ketua OSIS ini chance-nya ini besar gitu untuk aku masuk ke dalamnya. Nah untuk jalur ketua sendiri itu ada 2 kampus sebenarnya yang aku lihat. Dari yang pertama itu IPB. Tapi IPB itu sebenarnya mengutamakan yang SMA-nya itu IPA. Iya, IPB itu Institut IPS ya? Pertanian Bogor. Linjur ya bang ya. Makanya kalau misalnya aku ngambil IPB itu ya kemungkinannya kecil kalau misalnya aku masuk ketua OSIS itu. Nah akhirnya aku ngelihat nih dari temen aku sebenarnya yang udah di UNJ juga katanya ada jalur ketua OSIS. Nah aku dari situ daftar. UNJ. Betul. Nah sebenarnya agak konyol juga sih bisa dibilang, maksudnya kenapa milih akuntansi juga. Sebenarnya ada maksud lain gitu, maksudnya waktu kelas 12 tuh kan belajar akuntansi kan IPS. Nah itu dari situ karena ngeliat wah gampang nih segala macem. Ngeliatnya gampang ya. Lihat ya. Ternyata susah. Pasti dijalanin susah. Akhirnya masuk lah, alhamdulillah kan prosesnya kayak pertama tuh seleksi berkas dulu, segala macam. Terus yang kedua tuh ada wawancara. Nah di wawancara ini finalnya nih kayak wawancara sama dekan gitu. Dekan itu kayak apa ya? Ibaratnya tuh kayak Coba. aduh. Dekan itu nggak kayak dapet- gini, nggak dapet kayak ini misal lagi. perwakilan dari fakultas. Kan kita ada prodi, fakultas. Kalau fakultas kan lebih gede tuh. Iya. Nah jangkauannya. Nah fakultas itu yang mimpin tuh dekan. Para dekan-dekan ini pimpinan lah. Iya, Nah iya. itu, nah Yang aku ada. diwawancara sama beliau. Nah saat itu juga karena aku based on-nya ini karena SMA Islam, jadinya itu dites juga hafalan Qurannya. Iya. Iya makanya, Dites. kiraan aku tuh kan ada jalur tahfiz kan, kiraan Iya. cuma jalur tahfiz doang, ternyata jalur ketos itu juga ada. Dites Dites juga. Apa Soalnya aja dari- bang kira-kira tuh? Apa aja tuh? Kemarin apa aja yang dites? Iya, yang dites apa aja sih? Dites berapa? Kemarin sih dites juz 28. Bisa tuh. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lolos di UNJ. Apa nih harapan Bang Devin buat SMA Islam Pulau Dharma Kedepannya. dulu? Oke, dari aku dulu. Iya. Boleh? Oke. Kalau misalnya harapan sendiri, semoga semua dari fasilitas segala macam, terus dari guru-gurunya, dewan guru, semoga selalu memadai untuk kapasitasnya. Terus juga mungkin dari fasilitas sekolah segala macam, semoga bisa selalu ya terpenuhi dari apa yang dibutuhin sama siswa-siswi di sini sih. Terus dari eskulnya, dari organisasinya, dari biayanya juga sama. Biaya juga harus perlu di highlight. Maksudnya bisa apa ya? Bisa lebih affordable lagi sih untuk seluruh biaya di sini. Semoga ini harapanku sebagai alumni yang ngerasain di sini juga sama kayak Bang Devin itu kayak misal untuk contoh murid ya, semoga harapannya tuh lebih banyak lah. Amin. Lebih banyak, rame. terus lebih rame, lebih terkenal, lebih Amin amin amin. pokoknya banget sih itu. semoga bisa jadi nomor satu lah ya. Amin. PDS. Ya iya betul. Terus lebih sukses lagi. Amin. Sama terus ada lagi apa ya? Semakin lebih baik. Kemarin udah cukup baik, lebih baikin lagi, dibaikin lagi, Lebih bagus. bagusin lagi. Terus sama guru-gurunya semoga lebih nambah lagi lah, lebih asoy lagi, Biar lebih gahai. lebih asoy. Terus fasilitasnya semoga makin nambah, ditambah-tambah lagi. Pesan-kesannya ya yang buat di rumah nih, yang buat di rumah
Pertama, jangan lupa sholat, jangan ditinggal. Wajib tuh, wajib. Ya, Wajib. Yang agama ingat. Terus kedua, rajin ya, jangan malas-malasan kayak aku tuh, jujur jangan malas-malasan. Terus harus apa ya, pokoknya rajin. Terus yang ketiga, jaga akhlak dan akidah dan attitude, itu udah pasti. Sama keempat, apa ya, udah sih paling. Udah cukup segitu ya buat orang di rumah ya. Bang Devin, buat orang yang nonton sekarang nih gimana nih? Nonton nih adik-adik di rumah. Pesannya sebenarnya terapin 5S aja. 5S. Betul. 5S. Terus juga belajar ini sih, belajar berkomunikasi dengan orang lain, banyak-banyakin. Interaksi. Iya, terus literasi, membaca juga sama, jangan males buat baca, belajar. Belajar dalam artian bukan belajar di buku aja ya, maksudnya belajar di lapangan juga sama. Kayak dunia ini tuh gede. Iya, Enggak itu aja. Iya. kurang lebih jangan nolep gitu lah ya bang. Jangan nolep lah. Jangan nolep lah bahasa. Sekarang ya. Iya, perlu dieksplor ini. Keluar lah, explore gitu. Ke depannya. Ini tuh masa-masa prime kali ya. Iya, dan juga kalau bisa kita keluar, kalian keluar ya, kalian harus nyari keluarnya tuh positif ya. Nyari yang positif, nyari yang baik. Betul. Terus juga ya pokoknya jangan tersesat lah. Jangan tersesat dalam Jaga arti- diri. Jangan sampai hilang arah. Enggak boleh. Jangan sampai Nanti hilaf. Ya, jadi begitu deh buat podcast kita hari ini. Iya. Nah, buat penonton podcast, ada nggak nih yang mau request tema-tema podcast buat di episode selanjutnya? Isi di kolom komentar ya. Isi ya. Jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.